Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Arba'una Majlisan fi Suhbatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita tentang peristiwa yang terjadi, peristiwa hebat dan peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat di tanggal 17 bulan Ramadan, yaitu peperangan Badar. Dan kita telah jelaskan muqaddimah peperangan. Dan insyaAllah ta'ala di pagi ini kita akan kaji tentang kelanjutan jalannya peperangan. Kemudian nanti akan kita bahas tentang fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar ini. Di halaman 112 ya. Di halaman 112. Baik. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, fabtada'a al-qitalu bil mubarazah. Maka terjadilah, mulailah peperangan yang diawali dengan al-mubarazah. Al-mubarazah yakni perang tanding ya. Jadi zaman dulu sebelum perang dimulai ya, mereka mendahulunya dengan istilahnya al-mubarazah atau perang tanding. Faqatala Hamzah Syaibah bin Rabi'ah. Dalam perang tanding tersebut Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membunuh, yani mampu mengalahkan Syaibah. Dan kita ambil faedah di sini para jemaah. Lihat nama-nama sahabat-sahabat yang mewakili untuk perang tanding, dan lihat nama-nama dari lawan-lawan mereka. Hamzah ya, artinya singa, melawan berperang tanding duel dengan yang namanya Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah artinya tua. Ya. Ini nama yang jelek sekali. Hamzah nama yang baik. Kemudian Syaibah jelek sekali, tua. Ya. Baik, kita lihat lagi. Yang kedua, waqatala Ali bin Abi Thalib Al-Walid bin Utbah. Kemudian Ali maju. Ya. Lalu kemudian datang lawan dari kafir, pihak kafir diwakili oleh Al-Walid bin Utbah. Lihat di sini Ali, nama yang baik, tinggi. Ya, adapun Al-Walid artinya apa? Bocah. Jelek sekali namanya. Ya. Kemudian matilah bocah tadi. Ya. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, kata para ulama, bahwa nama ini sangat berpengaruh kepada membawa keberkahan. Ya. Maka nama-nama ini sangat berpengaruh kepada yang dinamai. Maka tidak boleh sembarangan memberi nama, karena nama pengaruh kepada yang dinamai. Namakan sesuatu dengan yang baik. Ya. Jangan memberi nama yang jelek. Makanya Nabi SAW mengganti nama-nama yang jelek. Ada kisah juga yang menarik dalam masalah nama ini, bahwa Al-Husain ya, cucu Rasulullah SAW saat terbunuh sebagai madluman yang terdolimi dan sebagai syahid, itu terbunuh di padang Karbala ya, di sebuah tempat yang yakni di Irak sana. Nah, Al-Husain bertanya kepada sahabat-sahabatnya saat itu. Ya, ketika mau terjadinya sebuah peristiwa tersebut, pembunuhan terhadap Al-Husain. Al-Husain bertanya tentang kampung apa namanya, daerah apa namanya ini. Maka para sahabatnya mengatakan Karbala.
Karbala. Kata Husain, terkejut Al-Husain radhiyallahu anhu mendengar nama Karbala. Karena Karbala dalam bahasa Arab apa? Dua kata, yakni karbun wa bala. Karbun wa bala. Karbun artinya apa? Kesedihan. Bala artinya bencana. Ini nama yang jelek sekali. Ya. Makanya Nabi SAW, kalau ada nama-nama yang jelek, beliau menggantinya. Ya. Nabi senang dengan ada suku namanya Gifar. Kata Nabi, ghafarallahu lahum. Gifar, semoga Allah mengampuninya. Karena namanya bagus. Ya. Demikian juga ada nama yang disebutkan saat itu Usayyah. Usayyah, yakni maksiat. Ya, kata Nabi, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nama yang baik. Ya. Jangan menamai sesuatu atau anak-anak kita, keluarga kita secara serampangan tanpa jelas apa artinya. Ya. Lihat di sini, kata para ulama, berkah di sini dalam perang Badar, Hamzah mampu membunuh Rabi'ah, Ali mampu membunuh Al-Walid. Ya. Demikian pula wa juriha Utbah ibn Rabi'ah minal musyrikin. Ya. Lalu yang perang tanding yang ketiga adalah Utbah bin Rabi'ah dari kaum musyrikin, wa Ubaidah bin Al-Harits minal muslimin, dan juga Ubaidah bin Al-Harits dari kaum muslimin. Lihat di sini, Ubaidah melawan siapa namanya? Utbah. Utbah artinya loyo. Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini adik kakak ini. Syaibah dengan Utbah ini adik kakak. Ya. Ditebas dua-duanya, ya, yakni dua-duanya terluka. Bahkan Syaibah terbunuh. Ya. Dalam pertarungan dalam perang tanding tersebut. Naam. Wa juriha Utbah bin Rabi'ah minal musyrikin wa Ubaidah bin Al-Harits minal muslimin. Kemudian Utbah, Rabi'ah dari kaum muslimin, dan Ubaidah itu terluka dalam perang tanding tersebut. Setelah perang tanding, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sekali. Thumma badal qitalu washtadda wa hammiyal watis wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikah tuqatilu dunahum. Mulailah peperangan dari kedua belah pihak, dari kedua belah kubu Rasul dan para sahabat dari kalangan kaum mukminin, dan Abu Jahal bersama kaum musyrikin dari orang-orang musyrikin Mekah yang berjumlah 1000 orang. Sementara dari Rasulullah SAW sekitar 300 lebih. Ya, kemarin telah kita sebutkan sekitar 313. Taib. Wa ayyadallahu al-muslimin. Dan tentu Allah Ta'ala memberikan bantuan, membela, menolong kaum muslimin. Bil malaikati tuqatilu dunahum, dengan melalui para malaikat yang berperang di belakang mereka, di belakang kaum muslimin. Ya, wa tusabbitu qulubahum, dan para malaikat tersebut meneguhkan hati mereka. Ya, jadi malaikat juga ikut berperang. Ya, ini kadang-kadang bisa terlihat, ya, wujud malaikat ini karena dia merubah wujud, terlihat oleh kaum musyrikin. Jadi seolah-olah kaum muslim menjadi banyak pasukan dan yang semisalnya. Ya. Wa ma hiya illa sa'atun. Ya. Dan hanya atau tidak selang berapa lama, kecuali hanya dalam sekejap saja, hatta hujimal musyrikun wa wallau ad-dubura. Ya, dalam sekejap, tidak terlalu lama, maka kocar-kacirlah, ya, pasukan kaum musyrikin, dia kabur, lari mundur ke belakang, lalu watabi'ahumul muslimuna yaqtuluna, ya. Kemudian kaum muslimin berusaha untuk terus mengejar, ya, wa yaqtuluna wa yasiruna. Mereka membunuh yang bisa dibunuh dan menawan yang bisa ditawan. Fakutira minal musyrikin as-sab'una. Dan dari kaum muslimin yang terbunuh adalah 70 orang. Dari kaum musyrikin yang terbunuh 70 orang. Minhum, di antara yang terbunuh Utbah yang tadi, Syaibah, wal Walid, ya, bin Utbah. Jadi Utbah, kemudian Syaibah, kemudian Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Ini bapak anak terbunuh
dalam keadaan kufur waliyadzubillah. Ya. Kemudian wa Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, wa ibnuhu, dan anaknya Ali, yakni Ali bin Umayyah bin Khalaf. Lalu wa Hamdalah ibnu Abi Sufyan, kemudian Hamdalah anaknya Abu Sufyan, ya. Wa Abu Jahlin bin Hisham wa ghairuhum, dan Abu Jahal bin Hisham dan yang selain mereka. Dan ini menunjukkan tokoh-tokoh mereka. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, tidak ada yang keluar dari tokoh-tokoh besar mereka di perang Badar kecuali semuanya keluar, kecuali yang tidak keluar adalah Abu Lahab saja. Demikian pula semua suku-suku kecuali Bani Adi yang tidak keluar. Ya. Maka semua suku-suku yang terbaik semua, yakni tokoh-tokoh pada keluar. Nah, wa usira minal musyrikin sab'un. Kemudian dari kalangan kaum musyrikin yang ditawan juga ada 70, yakni 70 yang tewas dan 70 yang tertawan. Wa kana qad tushhida minal muslimin 14 rajulan. Dan yang syahid dari kalangan kaum muslimin adalah berjumlah 14 rajulan, 14 orang. Ya. Yaitu 14 orang ini rinciannya sittatun minal muhajirin wa thaminatun minal ansar. Yang 6 dari muhajirin, yang 8 dari ansar, ya. Dan ansar ini sittatun minal al-khajraj wa isnan minal aus. Ansar ini pun dirinci lagi, ada yang 6 orang dari Khajraj, suku Khazraj, dan 2 orang dari suku Aus. 14 orang. Nah itu sekarang di pekuburan, kalau antum yang sudah ke Madinah, nanti kalau barangkali semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke Badar, kita melihat ke sana, ya kita ingin tahu saja sejarah di situ. Itu tercatat semua, tertulis, ya. Dan kuburan yang dulu dipakai untuk berperang, dan di situ jenazah-jenazah para sahabat, ya, diabadikan, namanya juga ada ditulis nama-nama mereka. Ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, wa kana min nataij ghazwati Badr an qawiyat syaukatul muslimin. Yang di antara hasil atau di antara natijah dari perang Badar apa? Bahwasanya kekuatan kaum muslimin mulai nampak. Wa asbahu marhubina fil madinati wa ma jawaraha. Ya. Yani kaum muslimin sudah mulai ditakuti dengan kemenangannya di perang Badar ini, sehingga mereka marhubin, ya, marhubin artinya mereka itu ditakuti fil Madinah, di Madinah, wa ma jawarah, dan di sekitar kota Madinah, ya, melihat kemenangan peperangan dari kaum Quraisy. Nah, wazdadat thiqatuhum billahi ta'ala, semakin kuat mereka keteguhannya kepada Allah, keimanan kepada Allah, karena bukti mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimu anna Allah yansuru ibadahul mu'minin. Mereka yakin bahwasanya, mereka mengetahui bahwasanya Allah menolong hamba-hamba yang beriman. Walau kanu qillatan 'alal kafirin walau kanu kathrah. Ya, walaupun mereka sedikit jumlahnya dibanding kaum musyrikin, dan walaupun jumlah kaum musyrikin banyak. Wa min nata'ij aidan, dan di antara juga buah ya, daripada peperangan Badar, annal muslimina iktasabu maharatin qitaliyah, bahwasanya kaum muslimin yakni menguasai keahlian dia di dalam berperang, wa ta'lamu asalib jadida fil qital, dan mempelajari metode-metode perang yang baru, wa al-qir wal fir, ya, bagaimana yakni mengepung, bagaimana dia menghalang lari dari musuh, hisaril adu, ya, wa hirmanihi min, dan sebab yakni bagaimana yakni menghalau musuh, min asbabil quwwah wal istimrari fil muwajahah, yang mana hal itu menjadi sebab-sebab kekuatan dan istimrar, yakni keabadian, ya, istimrar, keteguhan gitu ya, di dalam al-muwajah, di dalam berhadapan dengan musuh. Jadi intinya kaum muslimin semakin canggih bagaimana menghadapi musuh, kaum muslimin semakin punya kekuatan di dalam dia menghadapi musuh. Nah, yang akan kita ambil dari faedah pelajaran dari perang Badar al-Kubra, ayol ikhwah jazakumullah,
Yang pertama al-jaza, balasan. Yani jaza'u sayyi'ah bimisliha. Ya. Balasan keburukan adalah dengan yang setimpal. Bagaimana orang-orang musyrikin dulu merampas harta Rasul dan para sahabat, mengusir Rasul dan para sahabat, maka berhak mereka sekarang untuk merampas harta orang-orang musyrikin tersebut. Ya, karena mereka dalam posisi apa? Posisi bukan posisi damai, tidak ada perdamaian di antara mereka. Adapun kalau ada posisi dalam keadaan sedang berdamai, tidak diperbolehkan. Ini tidak ada posisi damai. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam perang Badar terdapat faedah dalam masalah akidah, yaitu al-wala dan al-bara. Ya, al-wala dan al-bara. Dan ini sangat dalam pembahasan tentang masalah faedah dari perang Badar dari poin ini. Ini bagaimana mereka, para jamaah sekalian, antara bapak dengan anak berperang. Ada anak yang di pihak kaum muslimin melawan bapaknya yang ada di pihak kafirin. Demikian pula sebaliknya. Ya. Di antaranya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, beliau ada di posisi barisan kaum muslimin. Sementara bapaknya Utbah dan saudaranya Al-Walid bin Utbah dan pamannya Syaibah, ya, itu tewas ada di pasukan atau di barisan kaum musyrikin. Jadi mereka sudah tidak ada lagi hubungan darah saat itu. Yang ada hanya musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka mereka waqad qatalu jami'an fil mubarazah al-ula. Tewas semuanya. Ya. Yani Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian siapa lagi tadi? Syaibah, ya. Kemudian Al-Walid bin Utbah. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di perang Badar, Abu Bakar Siddiq, ya, saat itu terus mengintai anaknya. Yang saat itu anaknya masih posisi kafir, yaitu Abdurrahman. Ya. Yani di waktu perang Badar, Abdurrahman bin Abu Bakar masih posisi dari barisan kaum musyrikin. Abu Bakar enggak peduli, kalau ada akan dibunuhnya anaknya sendiri, para jemaah sekalian. Ya. Demikian pula Musa bin Umair radhiyallahu anhu, subhanallah, yang beliau adalah merupakan pemegang panji dari kalangan kaum muslimin, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang mana saudaranya yang namanya Abu Aziz bin Umair, ya, itu ada di barisan kaum musyrikin dan tertawan, para jemaah. Tertawan. Ya. Nah, bagaimana ketika ditawan tersebut? Ya. Ada kisah yang sangat menarik. Yani ketika minta tebusan, ya. Dan saat itu Abu Aziz ini minta, yani karena dia melihat di pihak kaum muslimin saudaranya sendiri itu Musa bin Umair, ya, barangkali minta dilepas dan yang semisal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Musa bin Umair justru mengatakan, "Hei, jaga ya. Tawanan yang satu ini jaga." Kata Musa bin Umair kepada para sahabat yang menjaga tawanan dari Abu Aziz bin Umair ini. Jaga. Karena ini ibunya ini orang kaya katanya. Ya. Karena memang Musa bin Umair dikenal sebagai konglomeratnya bangsa Arab saat itu. Ya. Ini ibunya kaya. Jadi nanti kalian minta tebusan yang mahal sekalian. Ini ibunya orang kaya. Maksud ibunya, ya ibu dia sendiri. Cuman ngomong nih ibunya. Kan ibunya saat itu masih posisi kafirah. Ya. Saudaranya juga kafir. Oleh karena itu faedah dari perang Badar dari sisi akidah bahwa ukhuwah al-iman, ukhuwah al-islamiyah ta'lu ala ukhuwatin nasab. Ukhuwah Islamiyah, ya, lebih didahulukan, lebih tinggi derajatnya daripada ukhuwah dalam nasab. Ya, lihat Mus'ab bin Umair. Dia pemegang liwanya, bendera, ya, kaum muslimin. Ketika ditawan saudaranya, tidak ada lagi yang namanya belas kasihan dengan alasan, ya, hubungan darah dan semisalnya. Malah dia mengatakan kepada para sahabatnya apa? Syudda, ya, yadaka bihi. Perketat katanya penjagaan kepada tawanan yang satu ini. Fa inna ummuhu dzatu mata'. Karena ibunya orang ini, subhanallah,
Ibunya dia ini, padahal ibu dia. Dan dia saudaranya. Ibunya orang ini kaya raya. Ya. Kaya raya. Lalu kata Abu Haji saudaranya, ya akhi, hadhihi wasatak. Ya. Ya akhi, katanya, saudara, wahai saudaraku. Ya. Subhanallah. Dipanggilnya Musa bin Umair, wahai saudaraku. Tapi apa kata Musa bin Umair? Innahu akhi dunak. Subhanallah. Kata Musa bin Umair, saudaraku itu bukan kamu, tapi mereka ini para sahabat semua. Subhanallah. Innahu akhi. Ya, bahwasanya dia yang saudaraku, yakni para sahabat. Dunaka, bukan kamu. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, di antara faedah besar dalam perang Badar adalah ukhuwah al-imaniyah, yakni ta'lu min ukhuwah an-nasab. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dalam posisi beliau sallallahu alaihi wasallam beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ menunjukkan bahwasanya doa min a'zam, perhatikan, ad-du'a min a'zami asbabin nasr 'alal a'da. Bahwasanya doa di antara sebab terbesar mendapatkan pertolongan daripada musuh. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum inni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau beristighosa kepada aku, kata Allah, yakni kepada Rabbmu, dan Allah mengkabulkan, mengijabah istighosamu tersebut. Kata Allah, inni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kepada kamu 1000 malaikat yang datang murdifin, berturut-turut. Terus datang 1000. Ya. Oleh karena itu doa jemaah sekalian jangan dianggap remeh. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa. Maka falyastajibuli, maka penuhi seruanku, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ada faedah dari ayat ini para jemaah sekalian. Lihat dalam surah Al-Baqarah ini 186, wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan qul di sini. Allah tidak mengatakan qul. Padahal dalam semua ayat-ayat tentang pertanyaan dari hamba, pertanyaan dari para sahabat, pertanyaan dari umat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan mengatakan qul, katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anil anfal, qul. Yas'alunaka 'anil mahillah, qul. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Semua diberi perantara dengan qul. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul. Katakan, kata Allah. Tapi giliran tentang doa, Allah enggak mengatakan qul. Dan ini maknanya apa para jemaah? Maknanya bahwasannya doa tidak lagi pakai perantara. Tidak butuh makhluk. Tapi langsung dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Itu faedah yang pertama dari ayat. Yang kedua faedah dari ayat ini jemaah sekalian, bahwa ini ayat diapit oleh ayat-ayat puasa Ramadan. Ya. Sebelumnya tentang puasa, setelahnya pun tentang puasa. Ini ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat 187 juga tentang Ramadan. Uhilat lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian malam-malam berpuasa. Ar-rafathu, yakni berjima. Dihalalkan berjima. Ini menunjukkan para jemaah
bahwa Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak kita berdoa kepada Allah. Ya, hadza yadullu ala anna Ramadan syahrud du'a. Bulan Ramadan bulan berdoa, karena ayat tentang doa diapit oleh puasa Ramadan. Apalagi dikuatkan dengan hadis tentang doa yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa mustajab. Ya. Baik. Jadi waktu perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, yad'u rabbahu wa yastaghitsu bih. Ya. Nabi berdoa kepada Rabbnya, beristighosah. Dan memang Nabi kullama nazala bihi karbun aw shiddatun, ya. Dan Nabi SAW itu kebiasaan beliau, ketika turun kepada beliau itu sesuatu yang memberatkan, bencana, musibah, syiddah, ya, kesulitan, kama hadatsa fi ghazwati Badar, sebagaimana terjadi di perang Badar. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqbala Nabiullah al-qiblata thumma madda yadayhi. Nabi menghadap kiblat, ini adab doa. Mengangkat kedua tangan beliau, faja'ala yahtifu bi rabbihim. Lalu Nabi mulai doa istighosah. Kemarin kita sebutkan istighosahnya Nabi. Kata Nabi, Allahumma anziz lima wa'adtani. Ya Allah, anziz lima wa'adtani. Wahai Allah, penuhi apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, buktikan apa yang telah Kau janjikan berupa kemenangan, ya Allah. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau Engkau kalahkan pasukan ini dari kalangan kaum muslimin, maka Engkau enggak disembah lagi selamanya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi terus berdoa sampai subuh. Demikian berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di antara faedah yang kita bisa ambil dari peristiwa peperangan di perang Badar, bahwasanya iman dan amal saleh min a'zami asbabin nasr. Bahwasanya iman dan amal saleh menjadi sebab terbesar juga di dalam mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu perhatikan di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 51, ini dalil, ya, bahwasanya iman dan amal saleh sebab datangnya pertolongan, dan itu di dunia dan juga di akhirat berjamaah. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menolong para rasul-rasul kami. Siapa lagi yang ditolong oleh Allah? Walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Di dunia orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama para rasul yang mendapat pertolongan Allah, yang kedua orang-orang yang beriman. Di mana? Dalam kehidupan dunia ini, dan juga saat nanti di hari yang dia berdirinya para saksi-saksi, yaitu di hari kiamat yang dimaksud. Ya. Makanya tidak ada jamaah sekalian sebab-sebab pertolongan Allah, sebab-sebab rizki, sebab-sebab ridha, sebab-sebab yakni pahala, sebab-sebab ketenangan, ketentraman, kemuliaan, itu tidak ada kecuali pada iman dan amal saleh. Hatta bahagia. Banyak orang mencari bahagia, padahal hakikat bahagia ada di tangan Allah dan tidak dicapai kecuali dengan iman dan amal saleh. As-sa'adatu biyadillah fala tunalu biha illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula tawakal, ya, menjadi sebab datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikhtilaf wa tanazu' min asbabi al-fashl wal hazimah amama al-adu. Ya. Bahwasanya al-ikhtilaf ini kita ambil dari perang Badar, faedah ini. Ikhtilaf dan perbedaan-perbedaan, perselisihan, an-niza' itu adalah sebab kegagalan dan sebab kekalahan di hadapan musuh. Dan ini terjadi dari kalangan orang-orang musyrikin. Bukankah musyrikin setelah mengetahui Abu Sufyan itu selamat waktu mereka sampai di Juhfah,
Mereka sampai di Juhfa, kemudian mereka tahu kalau Abu Sufyan ternyata selamat. Ya kan? Akhirnya sudah mereka sebagian mengatakan, ayo kita kembali sudah, nggak usah kita ke Madinah, nggak usah kita perang. Ya. Namun biang keroknya Abu Jahal yang tewas di situ, kita gengsi pulang katanya sudah. Berselisih mereka. Maka al-ikhtilaf wa tanazu' min asbabil fashli wal hazimah amam al-adu. Khilafiyah, ya, berselisih, ya, tanazu', berpecah belah, ya, maka ini sebab kegagalan dan sebab kehancuran. Oleh karena itu dalam surah Al-Anfal ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tanaza'u, maka jangan kalian bertanaza'u, jangan kalian berselisih, berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, yang kalian akan menyebabkan menjadi fashal, gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatanmu, kata Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah karena Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi Allah pun menyatakan dengan tegas bahwa yang menyebabkan kegagalan, kehancuran di hadapan musuh dengan sebab perselisihan, perpecahan, ya, yakni tidak adanya kebersatuan. Demikian pula al-kufur, faedah dari perang Badar adalah diantaranya al-kufur wal ma'asi sababun li zawali ni'am wa husuli niqam. Bahwasanya kekufuran, kemaksiatan ini bawa sial, sebab-sebab dicabutnya nikmat oleh Allah dan mendapatkan an-niqam, hukuman, mendapatkan yakni azab, wal iyadu billah. Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, lamma kafaru, ketika mereka kufur bi ni'matillah, kepada nikmat-nikmat Allah, bi irsali hadan nabiyil karim, dengan diutusnya nabi yang mulia ini, mereka mendustakan Rasulullah SAW, wa'adu, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Aqabahumullahu fi ghazwati Badar, maka Allah hukum dia di perang Badar, tewas mereka, mendapatkan kekalahan mereka, bil qatli wal usr, dibunuh mereka, tewas di perang Badar, dan sebagainya ditawan. Ini karena sebab apa para jamaah? Karena sebab kekufuran, kemaksiatan, waliyadzubillah. Kufur kepada nikmat diutusnya Rasul. Maka jangan sampai kaum muslimin kufur kepada nikmat Allah dengan sekarang menyebarnya dakwah sunnah malah menolaknya. Ya, menolak dakwah sunnah. Tidak mau dakwah tauhid. Bahkan mereka mengusir misalnya pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang sunnah, tentang tauhid. Maka hati-hati dengan kufur kepada nikmat sunnah, nikmat hidayah. Ini sebab li zawalin ni'ami wa husulin niqam. Ya. Dalilnya di surah Ibrahim ayat 28 Allah Ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau perhatikan orang yang badalu, mengganti nikmatallahi, nikmat Allah, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul, nikmat sunnah, dengan kekufuran. Wa hallu qaumahum daral bawar, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, waliyadzubillah. Ya. Taib. Jadi tidak ada yang paling bawah sial adalah kecuali maksiat, dan di antara sebesar-besar maksiat apa? Kesyirikan, kekufuran, waliyadzubillah. Ya. Taib. Kemudian di antara fawaid bahwa orang yang memusuhi Islam hakikatnya memusuhi Allah. Ya. Orang-orang yang mereka membawa bendera permusuhan kepada Islam, maka hakikatnya mereka yu'linuna harba 'ala Allah. Hakikatnya mereka mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tentu wa man yu'lin al-harba 'ala Allah, siapa yang mengumumkan perang dengan Allah, maka lan taquma lahu qa'imatun mahma kana 'adaduhu, maka tentu tidak akan menang selamanya bagaimanapun yakni besarnya kekuatan, besarnya jumlah, ya,
Wal ajibu anna Quraisy, ya, dan yang sangat mengherankan bahwasanya Quraisy kanat ta'lam anna dzalik wa hadhihi al-waqi'ah, dan Quraisy tahu kondisi ini, kenyataan ini. Yani walaupun besarnya jumlah mereka, hebatnya pasukan mereka, namun mereka tidak mendapatkan kemenangan karena hakikatnya mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 47 Allah mengatakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kamu menjadi orang seperti orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, dari kampung-kampung mereka, batara, dengan keadaan sombong angkuh, wa ria'an nas, bermaksud riya kepada manusia. Lalu apalagi tujuannya? Wa yasudduna an sabilillah, mereka untuk menolak, menghalangi manusia dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah ilmunya meliputi apa yang mereka lakukan. Ilmu Allah menguasai apa maksud mereka, apa tujuan mereka, bagaimana strategi siasat mereka. Allah Maha meliputi ilmunya subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu faedahnya adalah berarti hakikat pertolongan para jemaah dari perang Badar, kita dapat faedah hakikat pertolongan adalah dari Allah. Bukan masalah kekuatan, bukan masalah kepintaran dan semisalnya. Hakikat kemenangan adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah menyatakan bahwa perang Badar disebut dengan hari Al-Furqan. Di surah Al-Anfal 41 ya. Allah Ta'ala mengatakan tentang perang Badar. Kata Allah, wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal talqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Al-Furqan. Apa maksud hari Al-Furqan? Yani maksudnya pada hari perang Badar, hari bertemunya dua pasukan besar, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan para jamaah sekalian keistimewaan perang Badar ini. Sampai-sampai Allah menamainya dengan Al-Furqan, karena pembeda antara syirik dengan tauhid, pembeda antara iman dengan kufur, pembeda antara taat dengan maksiat, pembeda antara kesesatan dengan hidayah. Ya. Dan di perang Badar nampak mukjizat. Ya. Nah, di antara mukjizat para jamaah sekalian disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal-hal gaib. Nabi mengetahui hal gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala, yakni beberapa perkara-perkara gaib. Tidak secara mutlak, namun beberapa perkara-perkara gaib Nabi mengetahui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi tahu di mana Umayyah bin Khalaf akan tewas. Sampai begitu, padahal belum terjadi peperangan. Tapi Nabi mengatakan di sini si fulan tewas, di situ si fulan tewas. Ya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, intalaqa Sa'd bin Mu'ad mu'tamiran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Sa'ad bin Mu'ad itu pernah berangkat untuk melakukan umrah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan fanazala ala Umayyah bin Khalaf Abi Safwan. Lalu dia singgah di Umayyah bin Khalaf, Mekah. Ya. Wa kana Umayyah idzan talaqa ila Syam. Ya. Dan Umayyah bin Khalaf biasanya nih kalau dia bepergian ke negeri Syam, famara bil Madinah, dia akan lewati kota Madinah, nazala ala Sa'ad. Kemudian dia pun singgah di di tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Tahu ya, Sa'ad bin Mu'ad seorang sahabat Ansor yang luar biasa. Berumur di dalam Islam cuma 6 tahun. 6 tahun saja. Tapi ketika meninggal dunianya, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Bergetar arasy Allah dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'ad. Islam cuma 6 tahun saja jemaah. 6 tahun. Apa yang bisa dilakukan dengan waktu 6 tahun? Wong kita puluhan tahun sekarang.
Tapi demikianlah banyak kaumnya masuk Islam gara-gara Sa'ad bin Mu'adz. Usia mungkin masih sekitar 30-an saja. Tapi dia sebagai kepala suku, kemudian banyak kaum yang masuk Islam dengan sebab tangannya. Berkah dia para jamaah sekalian. Makanya ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini, apa kata Nabi SAW? Dimandikan oleh 70.000 malaikat. Ya. Arsy Allah bergetar. Nabi mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya semua orang akan mendapat yang namanya hempitan kubur, yang namanya dhammatul qabr. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri, la naja Sa'adun Mu'adz." Seandainya ada orang yang akan selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini kan menunjukkan kehebatan, keistimewaan para jemaah. Baik. Ala kulli hal, ceritalah. Faqala Umayyah kepada Sa'ad. Ya, Umayyah berkata kepada Sa'ad, "Intadir hatta idzan tasafa an-nahar." Kata Umayyah kepada Sa'ad, tunggu sampai pertengahan siang hari. Ya. Wa ghafala an-nasu in talaqtu fatubtu. Ya. Maka kalau orang-orang nanti sudah lengah, kata siapa namanya Umayyah kepada Sa'ad, ini dia CS-an gitu. Dan dia masih kafir ya. Memang kafir Umayyah bin Khalaf. Tapi CS-an bersama Sa'ad bin Mu'adz. Tunggulah katanya. Nanti kalau orang-orang sudah pada lengah, ya, sudah pada lengah, maka antolaktu wa tuftu. Nanti aku akan beranjak melakukan tawaf. Ya. Maka tatkala Sa'ad, fabaina Sa'ad yatufu, ketika sedang tawaf, tiba-tiba Abu Jahal datang. Faqala, "Man hadha alladhi yatufu bil Ka'bah?" Kan di saat itu dilarang. Siapa yang berani tawaf di Ka'bah ini? Faqala Sa'ad, "Ana Sa'ad." Kata Sa'ad, "Aku Sa'ad." Ya. Aku Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Faqala Abu Jahal mengatakan, "Ha, tatufu bil Ka'bah aminan?" Kau enak-enak saja tawaf di Ka'bah dalam keadaan aman begini. Wa qad awaitu Muhammadan wa ashabahu, sementara engkau telah membela Muhammad dan kawan-kawannya Muhammad. Qal, kata Sa'ad apa? "Na'am." Iya. Emangnya kenapa? Iya. Ya. Maka fatalahaya bainahuma, keduanya bertengkar. Faqala Umayyah li Sa'ad, kemudian perhatikan. Faqala Umayyah li Sa'ad, lalu Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, "La tarfa' sautaka ala Abil Hakam." Sa'ad, jangan ngomong begitu keras-keras di hadapan Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Ya. Abul Hakam. Jadi maksudnya Abu Jahal. Abul Hakam. Yang sopan kau di hadapan Abu Jahal gitu. Fa innahu sayyidu ahlil wadi, karena dia sayyidnya, dia kepala dari apa? Dari ahlil wadi, kota Mekah ini gitu. Summa qala Sa'ad, perhatikan apa kata Sa'ad? "Wallahi, demi Allah," kata Sa'ad, "la in mana'tani an atufa bil baiti." Demi Allah. Ini keberanian para sahabat cuma ya. Demi Allah, seandainya kamu menghalang-halangi aku an atufa bil baiti, untuk tawaf di bait, la aqta'anna, perhatikan, la aqta'anna matjaraka bisyam. Diancam dia. Kalau kau berani larang-larang aku tawaf sekarang di Ka'bah, maka ketahuilah aku akan memutus jalurmu ke negeri Syam. Aku akan memutus jalurmu ke negeri Syam, atau ketika dagang ke negeri Persyam. Qal, maka faja'ala Umayyah, Ibnu Mas'ud bercerita nih, lalu ucapan saat ini menjadikan Umayyah tetap berkata, ya, jangan kamu tinggikan suaramu, la tarfa' sautaka wa ja'ala yumsikuhu. Ya. Lalu dia memegang Sa'ad. Faghadiba Sa'ad, lalu Sa'ad marah. Faqala, "Da'na anka fa inni sami'tu." Perhatikan. Biarkan aku, karena aku, jadi ini ancaman yang kedua nih. Kalau tadi enggak direkannya, sekarang yang kedua kata Sa'ad, lepas aku, jangan kau pegang-pegang aku begini. Fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Muhammad SAW mengatakan, yaj'am, dan
Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad meyakini bahwasanya annahu qatiluka, bahwasanya dia akan membunuhmu. Ya, bahwasanya dia Muhammad bertekad akan membunuhmu. Itu. Lalu mulai kaget dia para jemaah. Ya, Umayyah mulai kaget. Qala iyai, aku Muhammad ngomong gitu sama aku katanya mau dibunuh ya sama Muhammad. Qal, kata Sa'ad, na'am, iya, Muhammad ngomong gitu. Qal, apa kata Umayyah bin Khalaf? Wallahi ma yakdzibuka Muhammadun idza hadath. Demi Allah, Muhammad kalau ngomong enggak pernah dusta. Nah, ternyata terbukti. Ya. Dan ini berarti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faraja ila imraati, maka akhirnya pulang dia dengan gemetar. Umayyah bin Khalaf pulang menemui istri dan mengatakan, "Ama ta'lamina ma qala li akhi Yasribi?" Istriku, kau enggak dengar apa yang dikatakan oleh saudaraku dari Yasrib, yakni maksudnya Sa'ad bin Mu'ad? Qalat wa ma qala, kata istrinya, ngomong apa dia? Qal, dia mengatakan, zama anahu sami'a Muhammadan yazam anahu qatili. Dia katanya mengatakan bahwasanya Muhammad dia mau membunuhku. Qalat fa wallahi ma yakdzibu Muhammad. Apa kata istrinya? Istrinya bukan malah menenangkan jemaah ya. Kata istrinya, demi Allah memang Muhammad kalau ngomong tidak pernah. Artinya kamu nih bakal mati dibunuh sama Muhammad. Gitu. Dan ternyata benarlah kata Abdul Mas'ud ketika kharaju ila Badar, ketika Umayyah bin Khalaf keluar menuju perang Badar, wajah as-sarihu, ya, menuju dan mendengar jeritan teriakan-teriakan, ya, teriakan-teriakan perang. Qalat lahu imra'atuhu, istrinya Umayyah itu mengatakan, ama dzakarta ma qala laka akhuka al-Yasribi? Subhanallah jemaah. Kamu dengar, kamu ingat tidak apa yang dikatakan oleh saudaramu Yasribi itu, yakni orang Yasrib Madinah, yakni maksudnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Yani fa'arada ala yakhruj. Ya, perhatikan jemaah. Maksudnya istrinya ngomong begini nih, ya. Istrinya ngomong begini, ya sekedar mengingatkanlah, ya. Lalu fa'arada ala yakhruj. Maka di awal-awal Umayyah bin Khalaf ini sebenarnya nggak mau ikut perang, nggak mau ikut dia ke Badar sebenarnya, karena tahu bahwa tadi omongannya Rasul SAW tadi. Cuman Abu Jahal ngompor-ngompori, ya, kata Abu Jahal apa? Innaka min asyrafil wadi. Kamu ini termasuk tokoh di negeri ini atau di kampung ini atau di wilayah ini. Fasir yauman aw yaumain. Maka yalah berangkatlah sehari atau 2 hari saja. Ya. Nanti kamu pulang-pulang saja. Cuman harus berangkatlah sekarang di medan Badar ini. Ya, maka fasara ma'ahum, berangkatlah akhirnya, dan terjadilah apa yang terjadi, dibunuhnya, tewas jadi waktu perang Badar. Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula tentang kisahnya Abu Jahal. Intinya banyak mukjizat, ya, waktu perang Badar yang Allah beritahukan melalui Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yakni tempat tewasnya fulan dari tokoh-tokoh Quraisy ketika di perang Badar. Nah, faedah berikutnya, tingginya kedudukan para sahabat yang ikut perang Badar para jemaah. Ya, tingginya kedudukan para sahabat yang ikut perang Badar, sehingga kemarin kita telah jelaskan tentang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah. Jadi Hatib bin Balta'ah itu termasuk sahabat yang, ya, melakukan pelanggaran, kesalahan, membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Ya, membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Jadi ini bentuk kekufuran, namun tidak menyebabkan keluar dari Islam. Setelah Nabi tanya bahwa apa sebabnya, ternyata urusannya adalah urusan bahwa dia ingin dapat perhatian dari orang-orang Mekah atau orang-orang kufar. Ya, dalam urusan duniawi saja. Ya, nah, oleh karena itu ketika Nabi bersabda kepada para sahabat tentang apa yang terjadi kepada Hatib bin Balta'ah, sampai-sampai Umar mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq."
Biarkan ya Rasul aku bunuh orang munafik ini. Kata Nabi, la ya Umar, tidak Umar. Innahu qad syahida badran. Dia ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Wa mayudrika la'ala Allah. Apakah engkau tidak tahu wahai Umar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ittala ala ahli Badr. Bahwasanya Allah taala memberikan keringanan bagi orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, dan Allah taala mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Lalu apa faedahnya lagi? Ternyata di perang Badar ketika para tawanan boleh menebus diri, ada yang dengan menebus dengan harta, yang tidak punya harta boleh menebus diri dengan cara mengajarkan kepada para sahabat, nanti dibebaskan, namun ajarkan para sahabat ilmu seperti ilmu berhitung dan yang semisal. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-Islam yahtamu bil ilm. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan kepada ilmu. Ya. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan kepada ilmu. Nah. Taib. Yang menarik dari akhlak Rasul di perang Badar. Uswatul hasanah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya, ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik bagi orang yang iman, berharap kepada Allah dan hari akhir. Dari sisi mana ada keteladanan Rasul SAW pada zaman sekalian? Dari sisi bahwasanya Rasulullah SAW, yakni ketika giliran naik unta, ya, bahwasanya unta para sahabat Rasulullah SAW di perang Badar itu semuanya cuma 70 unta para jemaah. 70 unta. Sehingga mereka harus bergantian. Ya. Bayangkan cuma 70 unta sementara sahabat jumlahnya 300 lebih. Unta cuma 70. Ya otomatis naik unta bergantian dan itu jarak jauh para jemaah. Ya. Wong saya saja naik dari Masjid Nabawi ke Badar itu ya sekitar 3 jam. Naik mobil cepat itu jalan 120 km per jam, cepat kenceng. Lama. Bayangkan sekarang kalau naik unta para jemaah. Bayangkan kalau jalan kaki. Akhirnya mereka naik unta bergantian. Ya. Maka saat itu Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada lagi sahabat yang lain namanya Marsad bin Abi Marsad, ya. Bertiga mereka bergantian para jemaah. Ya, Rasulullah, Ali dan Marsad. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Haritha dan Abu Qabsyah, ya. Dan juga Ansah, mereka bergantian unta. Jadi dibagi oleh Rasulullah SAW. Fulan bergantian. Ya, demikian Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, bergantian mereka bertiga. Ya. Lalu siapa lagi? Demikian seterusnya bergantian. Nah, disebutkan ketika Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan siapa lagi? Dengan Marsad bergantian. Giliran Nabi SAW harus jalan di bawah, para sahabat merasa dana, ya Rasul biarlah engkau di atas. Kata Nabi, tidak, di giliranku jalan, ya jalan. Maka demikian tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Ali mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul sudah jangan, biarkan, engkau tetap di atas, kita yang jalan. Ya. Maka kata Nabi apa? Ma antum bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku, kata Rasulullah. Ya. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma, dan tidak ada pahala lebih besar daripada aku dibandingkan kalian berdua. Jadi Nabi tetap gilirannya jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang apa? Dalam perang Badar. Kemudian kisah yang menarik dari perang Badar adalah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Takhalafa Utsman an ghazwati Badar. Kenapa sebab Utsman tidak ikut perang Badar jemaah? Sebabnya adalah karena istri beliau saat itu sedang sakit. Ya.
sedang sakit, sehingga Nabi mengatakan kepada Utsman untuk tidak ikut perang. Dan ini berarti menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan ala fadli khidmatir rajuli ahlih, menunjukkan keutamaan seorang suami untuk berkhidmat kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya. Utsman bin Affan, kan itu dituduh orang-orang Khawarij, Utsman yakni tidak ikut perang Badar, dianggap pengecut dan yang semisal. Justru Utsman bin Affan tidak ikut perang karena sebab disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi melarangnya, yakni. Dan itu sebabnya karena sebab apa? Istrinya, yakni berkhidmat kepada istrinya. Nah, kemudian terakhir kita tutup kajian kita dengan kisah yang menarik tentang bagaimana taslimnya para sahabat terhadap nusus syariah. Pasrahnya para sahabat kepada nas-nas syariat. Ya. Ingat kisah kemarin Al-Hubbab bin Al-Mundhir ketika mengatakan kepada Rasul SAW, ketika Rasul yakni singgah di sebuah tempat dekat di Badar ya, namun agak jauh dari sumur. Maka Al-Hubbab merasa ini tidak tepat. Namun Al-Hubbab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita hadha al-manzil amanzilan anzalakahu Allah laisa lana an nataqaddama aw la nata'akhir?" Ya Rasul, apakah tempat ini adalah tempat yang memang Allah sudah tetapkan berdasarkan wahyu sehingga kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur? Ya. Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah? Atau ini memang hanya ide-ide saja, ini hanya siasat saja ya Rasul, yakni tidak ada campur tangan wahyu? Ini pertanyaan untuk apa pada jamaah sekalian? Pertanyaan ini disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau, yakni Al-Hubbab bin Al-Mundhir, ingin menegaskan kalau tempat ini tidak tepat. Namun Al-Hubbab tidak berani kalau ini berdasarkan wahyu. Bisa jadi dia yang salah. Makanya dia tanya kepada Nabi SAW. Falamma arafa annahu ra'yun wa laysa wahyan. Manakala tahu ternyata ini kata Nabi ini hanya sekedar pendapat saja, ini sekedar siasat saja, tidak ada campur tangan dari wahyu, tidak ada. Ini hanya ijtihad saja. Akhirnya apa? Akhirnya kata Al-Hubbab, ini tidak tepat ya Rasulullah. Mari kita mendekat dengan sumur, kita kuasai sumur supaya mereka orang-orang musyrikin tidak mampu menguasai. Akhirnya Rasul pun turut kepada sahabat tadi. Ini menunjukkan para jamaah sekalian taslimnya para sahabat terhadap nusus syariat. Dan itu pula yang terjadi kepada kasus yang menimpa kepada Barirah ya. Barirah itu bersuamikan juga yang juga budak namanya Mughis. Ya. Mughis. Dan ini luar biasa para jamaah, cinta yang demikian besar ya Mughis ini kepada Barirah. Nah, dan ketika saat itu yakni Mughis ini merdeka, Barirah merdeka, sementara Mughis menjadi budak, maka diberi pilihan untuk terus tetap bersama suaminya atau untuk minta cerai atau untuk putus. Ternyata Barirah minta putus. Nah, ketika Barirah minta putus, yang menderita lah Mughis. Karena Mughis sudah kadung cinta banget dengan istrinya ini. Sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Coba para jamaah. Mughis mengadukan ya urusan rumah tangga, urusan cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, Pak, Masya Allah, didatangi para sahabat dalam semua urusannya. Ya, datang kepada Rasulullah SAW, yakni minta syafaat agar Rasul bisa memberitahukan kepada Barirah agar Barirah kembali. Karena Mughis demikian cintanya. Maka Nabi pun mengatakan kepada Barirah, ya, kata Nabi SAW, la raja'tihi, wahai Barirah, kenapa kamu enggak mau kembali sama Mughis? Seandainya kamu kembali gitu ya. Maka Barirah tanya, pada coba lihat di sini, Barirah tanya, ta'muruni ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ini perintah agama ini atau hanya syafaat saja? Artinya kalau ini perintah agama, sami'na wa ta'na. Kalau ini perintah agama, tapi kalau ini sekedar yakni anjuran-anjuran biasa saja, maka tentu tidak harus ditaati. Kata Nabi apa? Innama ana ashfa'u
Tidak, aku hanya ya memberi syafaat gitu saja. Baik. Maka apa yang terjadi pada zaman sekalian ketika Barirah tahu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kembali kepada Mughith suaminya bukan karena wahyu, maka kata Barirah, la hajata li fihi. Kalau gitu ya Rasulullah, saya tidak butuh lagi kepada Mughith. Ya, demikianlah para zaman sekalian, bagaimana para sahabat kalau sudah berurusan berhadapan dengan yang namanya urusan syariat, mereka taslim, mereka pasrah, menerima dengan bulat tanpa ada ragu, tanpa ada bertanya apa, kenapa dan semisal. Maka inilah diantara beberapa poin Pak Wahid, pelajaran yang kita ambil dari Perang Badar, peristiwa yang besar terjadi pada bulan Ramadan di tanggal 17 di hari Jumat. Ini betul-betul kisah nyata, ini betul-betul bukan ramalan sebagaimana di hari Jumat pertengahan Ramadan akan ada dukhon dan yang semisal. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan akhirnya kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.